Kaget ya, karena saya tidak diberitahu dan tidak diundang. Seperti disambar petir di siang bolong, itulah yang dirasakan Yulia Irawati, ibunda Angbin Rishi, saat mengetahui putri kandungnya menggelar prosesi lamaran dengan Adly Fairuz pada 25 November 2018 lalu. Siapa sangka, di balik kebahagiaan Adly dan Angbin memulai babak baru dalam perjalanan asmara mereka, ada polemik keluarga yang tersimpan di baliknya. Saat ditemui tim Hotshot, Yulia justru mengaku mengetahui prosesi lamaran putrinya dari berita di televisi. Apalagi ketika Yulia mengaku keluarga termasuk adik Angbin sendiri tak hadir di acara berbahagia itu lantaran tak diberitahu sama sekali. Saya lihat infotainment. Saya lihat itu dan kebetulan ada juga mungkin teman-teman yang kenal dengan saya dan kenal dari pihak sebelah sana menanyakan saya, tapi itu sudah terjadi. Saya kaget. Coba lihat deh di infotainment acara apa ya, saya lihat itu, saya kaget. Saya sebagai ibu, saya kayak petir di siang bolong buat saya gitu loh, saya melihat itu. Dari pihak mama tidak ada, kalau dari pihak saya sama sekali, dari keluarga besar saya sama sekali tidak ada yang tahu. Bahkan adiknya ada di rumah bersama saya pada saat acara itu. Adiknya ada di rumah itu. Ada di rumah saya, adiknya. Jika melihat ke belakang, di mana Adly dan Angbin terlihat begitu bahagia dalam prosesi lamaran mereka yang dibalut dalam kentalnya tradisi adat India di kediaman ayah Angbin 25 November lalu, memang tak ada sosok Yulia, ibu kandung Angbin, terlihat di sana. Tapi ketika ditanya langsung kepada calon pengantin ini, Adly dan Angbin mengaku seluruh keluarga lengkap hadir di acara lamaran mereka. Mencintai diriku, terimaku apa adanya. Semua cinta yang aku berikan takkan pernah ada. Ya pokoknya yang penting ada kan, semua yang lengkap. Dia sama aja kan, yang penting ibu. Ketidakhadiran Yulia Irawati di acara lamaran bukan karena tak ingin atau tak memberi restu pada kisah asmara putrinya itu, melainkan karena ia memang tak dimintai restu sama sekali. Merasa tak dihargai, getir hati Yulia tak terbendung saat putri yang dicintai menggelar prosesi sakral tanpa pamit atau meminta izin darinya. Tapi mengapa Adly Fairuz justru menyebut jika ia telah meminta izin kepada orang tua Angbin? Gimana Totok Romo tuh ada soan ke saya, ya kan? Saya ini masih hidup. Apa salahnya untuk izin sama saya, minta restu sama ibunya? Apapun harus dia minta restu sama ibunya. Siapapun saya, nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas anak. Ya secara normatif logika pasti dong. Kalau untuk sama, yang penting saya sudah meminta izin kepada orang tua. Absennya sosok ibu kandung Angbin di acara lamaran justru membuka tabir konflik keluarga. Rupanya, sudah setahun lebih, tepatnya sejak tanggal 17 Maret 2017, Angbin tak lagi tinggal bersama sang ibu dan memilih menetap di kediaman ayahnya. Sejak itu pula, Yulia mengaku putus komunikasi dengan Angbin.
Saya nggak mengerti kenapa selama Anggebin pergi dari rumah 1 tahun lebih lah. Anggebin keluar dari rumah itu 17 Maret 2017. Itu Anggebin tidak kontak dengan saya. Dia pergi ke rumah Tommy Rishi. Tommy Rishi itu bapaknya. Terakhir itu tanggal 17 Maret 2017. Itu terakhir. Habis itu telepon dia, nomornya ganti semua. Saya tahu itu bukan Anggebin. Yang ngajarin itu Anggebin tidak mungkin seperti itu. Setelah keluar dari rumah, itu yang terjadi. Semua baik-baik aja. Lalu apa yang membuat Angbin tiba-tiba memutuskan meninggalkan rumah sang ibunda? Barangkali inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah Angbin memutuskan pindah ke tempat ayahnya lantaran merasa sang ibunda tak memberi restu atas hubungannya dengan Adly Fairuz yang sudah berjalan selama hampir 3 tahun terakhir. Waktu Anggebin meninggalkan rumah itu, situasi Anggebin sama Adly Fairuz itu ada Mama ada ketidakcocokan karena bukan masalah apa-apa ya. Mama cuma bilang karena Anggebin ini kan masih terlalu, masa itu Anggebin umur 18 tahun. Jadi mungkin masih belum stabil. Jadi Mama bilang ya udah Adly, lebih baik ini dulu berteman dulu deh. Habis sering suka berantem kan, curahan Anggebin kepada saya. Cuman saya pikir ya udah temenan aja kan lebih enak. Entah kenapa tiba-tiba Anggebin itu nggak ngubungin saya lagi. Abis saya bilang seperti itu, besoknya Anggebin pergi. Saya nggak ada masalah mau ke sana. Ke sana pun nggak ada masalah. Yang saya permasalahkan kenapa Adly Fairuz kenal saya baik. Kenapa tidak pamit dengan baik-baik ke saya, minta izin, itu aja. Istilahnya minta restu saya sebagai ibu. Kalau memang mau ada pernikahan dini, ya saya nggak apa-apa. Tapi izin saya ini masih hidup. Saya ibu kandungnya, itu loh. Saya bilang Anggebin itu anak baik. Tapi orang yang di sekelilingnya seharusnya mengingatkan. Sekarang nggak ada apa-apa, ya. Cuman kan sekarang kita fokusnya udah ke kita aja. Fokus ke kita aja untuk perihal-perihal yang lain. Ya semuanya sih support sejauh ini, nggak ada kendala, nggak ada yang gimana-gimana. Kan kita ngambil globalnya nih, gitu kan. Seberapapun besarnya konflik yang membuat Angbin memutuskan pergi dari rumah sang ibunda serta tak memberitahu saat akan menggelar prosesi lamaran, tapi hubungan ibu dan anak tak akan pernah bisa diputus sampai kapanpun. Ini pula yang membuat Yulia Irawati tak kuasa menahan tangis saat kerinduannya untuk bisa bertemu sang buah hati selama setahun lebih tak lagi tertahankan. Selama ini 20 tahun ngerawat anak saya, Anggebin. Saya kecewa. Saya tahu ini bukan Anggebin. Anggebin itu anak yang baik, anak yang patuh sama saya. Anak yang sayang sama saya. Saya tidak mengungkit-ungkit itu adalah anak saya. Kewajiban saya sebagai orang tua. Yang saya sayangkan ya ini aja. Perihal lamaran itu adalah sakral. Saya ingat dia syuting, saya selalu nemenin. Saya make upin dia. Selalu kalau syuting dia bilang, Mama make upin Anggebin ya. Saya urusin bajunya, saya urusin Anggebin. Sampai kadang saya lupa ada adiknya satu lagi. Saya terlalu fokus sama Anggebin. Mama kangen Anggebin. Mama sayang sama Anggebin sampai Mama mati. Terlepas dari persoalan yang timbul pasca prosesi lamaran, Angbin dan Adly Fairuz kini tengah berbahagia menyongsong kehidupan baru mereka. Meski belum menetapkan tanggal pasti, tapi Adly menyebut akan segera menikahi tunangannya itu setelah bulan April tahun 2019 mendatang. Sejumlah persiapan juga telah dilakukan termasuk merancang konsep pernikahan yang tak jauh dari tema India. Kalau proses ke hari H
On progress. Kalau untuk berapa persennya ya kita nggak bisa menakar, tapi on progress, mohon doanya dari teman-teman. Tapi yang jelas seperti nanti acara Roka kemarin ya, acara lamaran kemarin, pasti kita akan langsung informasikan udah siap, entah beserta tanggal-tanggalnya nanti kita informasikan. Jadi sampai April itu udah aman. Jadi insya Allah sih udah pasti setelah April ya, mudah-mudahan nggak jauh-jauh dari bulan April ya gitu. Jadi ya pokoknya intinya nanti kita informasikan kalau misalkan sudah siap. Kalau konsep sih sebenarnya itu kan memang adat ya, kita kan nikahnya ya secara adat dari awal sampai akhir. Kebetulan ngambil adat dari keluarga aku. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih, kita jalanin dengan yang sesuainya aja gitu. Kebahagiaan Adly Fairuz dan Angbin juga dirasakan langsung oleh Daus Mini yang telah mengenal pasangan ini cukup lama. Sebagai sahabat, Daus yang telah 2 kali gagal menikah juga memberi wejangan untuk Adly dan Angbin. Lu datang kan nikahan gua? Iya udah pastilah. Sayang. Kalau nggak diundang. Kalau diundang pastilah. Sayang jadi host aja ya Daus Mini ya? Terus temen lu tuh. Emang lu sama siapa? Emang lu tunangan sama siapa? Loh, Inilah. Yang mana? ini. Oh, ini yang pernah main sama aku ya, kamu ya. Kok kamu jadinya sama kembaran aku? Sama aku enggak. Kita udah 2 tahun taruh waktunya nikah. Taruh tiap hari ketemu. Cantik gak nih tunangan gue nih? Kan kita Pernah main bareng. punya cerita apa sih? Ah. Ya arahannya jadi punya tips-tips ya kan buat seorang Adly Fairuz. Jadi jagalah hubungan wanita Anda, jangan sampai putus komunikasi. Oh, komunikasi yang penting. Yang komunikasi dan berhubungan komunikasi itu. Ya, mudah-mudahan tujuan kita, kalau saya pribadi, saya bukan hanya ingin jadi orang yang berharga untuk orang-orang yang saya sayangi, begitupun sebaliknya, saya ingin menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat, mau berkah buat semuanya. Mudah-mudahan di saat nanti saya dan Angbin sudah official menjadi suami istri, doanya tetap sama seperti itu juga. Amin ya Allah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Justin Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, tetap jaga semangat positif. Sampai jumpa!